Ya, di Excel kalau kita ingin mengurutkan data, kita bisa menggunakan ini. Jadi kita klik semuanya, kemudian kita klik data, klik sort, dan pilih ya ini dari kolom A, Jakarta, atau kolom B, atau kolom C, atau kolom D. Misalnya kita pilih ini, kemudian di sini kita bisa pilih dari A ke Z atau dari Z ke A, seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengurutkan data tetapi tidak menggunakan fitur ini. Kita akan menggunakan fungsi Excel, yakni fungsi sort. Mari kita ikuti. Halo, jumpa lagi dengan kami di channel Video Belajar. Pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan fungsi sort untuk mengurutkan data. Fungsi sort ini hanya ada pada Excel 365 dan yang lebih baru. Apakah di Excel 2021 atau 2022 sudah ada? Saya belum tahu. Silakan Anda berikan komentar di bawah kalau memang sudah ada. Tetapi ini belum ada di Excel 2019. Fungsi sort itu mengurutkan konten rentang atau larik. Sintaksnya sama dengan sort, array itu rentangnya, dan sort index ini kolom berapa yang diambil, dan sort order urutannya, dan by call. Array ini wajib, sort index, sort order, dan by call opsional. Bagaimana kita menggunakannya? Baik, di bawah ini ada beberapa contoh. Kita mulai yang pertama. Ini data penjualan berdasarkan wilayah. Wilayahnya ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Kemudian salesperson-nya, nama penjualnya, ada Mirna, Cacap, Joko, Sasongko, dan seterusnya. Dan produknya jeruk, apel, pisang, mangga. Dan ini unit yang terjual. Kita akan mengurutkan yang pertama ini berdasarkan wilayah. Kemudian yang kedua nanti berdasarkan nama penjualnya. Dan yang ketiga berdasarkan produk. Kita mulai yang pertama. Klik ini. Tuliskan sama dengan sort. Kurung buka, array-nya yang akan kita ambil adalah ini. Klik dari sini hingga ke sini. Kurung tutup, enter. Sudah, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Ini berdasarkan abjad dari A ke Z. Dan yang kedua, dari salesperson, kita klik saja di sini. Kita copy, taruh di sini, enter. Ya, Cacap, Desta, Erlina, Indah, nama berdasarkan abjad. Yang ketiga, sama, kita copy dari sini atau copy dari sini. Misalnya dari sini ya, Ctrl C, enter. Nah, apel, jeruk. Nah, produk nama buah berdasarkan abjad. Ini ya, mudah. Defaultnya ascending. Kalau abjad ya dari A hingga Z. Kalau angka ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini contoh yang pertama. Sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh kedua, ini data penjualan sama dengan yang tadi. Nah, kita akan melakukan sortir pada unit yang terjual. Yang unit 1 ini, kita akan mulai dengan ascending, dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau yang ini, descending, dari yang terbesar hingga terkecil. Kita tuliskan di sini sama dengan sort, kurung buka, array-nya, kita klik ini. Enter. Ya, ini dari terkecil hingga terbesar. Karena yang ascending ini default, maka tidak usah kita tambahkan yang macam-macam. Jadi ini cukup yang ini saja yang disorot. Yang kedua, kita akan gunakan descending. Sama dengan sort, kurung buka, array-nya ini, titik koma, sort index. Sort indexnya ini hanya satu kolom, tuliskan 1, titik koma, dan kita gunakan descending, negatif 1. Langsung enter atau kita berikan kurung tutup dulu, ya, kemudian enter. Nah, yang ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ini ascending dan descending, angka dari yang terkecil hingga terbesar atau dari yang terbesar hingga terkecil. Kita lanjutkan contoh ketiga. Nah, ini datanya sama dengan tadi, data penjualan. Kita akan menggunakan kriteria untuk mencari produk dan unit yang terjual. Untuk mencari produknya apa dan unit yang terjual berapa. Misalnya kita gunakan kriterianya yang di sini ya, yang unit. Kita tuliskan saja misalnya 7.000. Ya, klik di sini. Untuk ini kita gunakan dua fungsi, sort dan filter. Ditambah kriteria yang ada di sini. Kita tuliskan sama dengan sort, kurung buka, filter. Kurung buka, array-nya karena produk dan unit kita cukup ambil dua saja, produk di sini dan unit kita drag sampai di sini. Titik koma, include yang dimasukkan yang mana? Kita akan cari yang ini ya karena ini. Klik dari sini hingga ke sini, tambahkan tanda lebih besar dan klik ini. Titik koma, if empty bagaimana? Kalau kosong, kita kosongkan saja. Kutip buka, kutip tutup, kurung tutup, titik koma, sort index. Yang diindeks yang mana? Yang kolom ini kan? Kolom 2. Titik koma. Ordernya kita gunakan ascending saja. 1, kurung tutup, enter. Ya,
Karena satu, ascending kan dari kecil hingga besar. Ini yang di sini mengikuti. Ini dinamis sehingga kalau ini kita ubah menjadi 6.000 misalnya, enter, nah berubah. Kalau kita ubah menjadi 8.000, berubah. Kalau kita ubah menjadi 7.500, enter, nah berubah. Nah, tanda ini bisa diubah menjadi sama dengan. Kalau kita ubah sama dengan bagaimana? Berarti yang 7.500 nanti pasti isinya kosong. Kita lihat ya. Karena kan tidak ada yang 7.500. Ya, ini enter, kosong value-nya. Kita kembalikan. Oke, bagaimana kalau yang kita jadikan acuan atau kriteria itu nama buahnya? Nama buahnya yang di sini. Bisa jeruk, bisa apel, bisa pisang, bisa mangga. Kita coba saja. Ya, ini kita hapus. Kemudian yang ini kita tuliskan mangga. Kita tuliskan di sini sama dengan sort, kurung buka, filter, kurung buka, array-nya 2 kan, 2 kolom kan, dari sini ke sini, kemudian ke bawah. Titik koma, include-nya ini, klik dari sini ke sini, tuliskan sama dengan, klik di sini. Nah, titik koma, if empty, kita berikan kosong, kutip buka, kutip tutup, kurung tutup, titik koma. Sort index-nya kita ambil yang pertama ini ya, dari 2 kolom, ini kolom yang pertama. 1, titik koma, ascending, kita tuliskan 1, kurung tutup, enter. Nah, ini mangga semuanya. Kalau kita ubah menjadi jeruk, enter, ya berubah, jeruk semuanya. Kalau ini misalnya kita ubah menjadi apel, enter, ya ini berubah. Ini berubah menjadi apel dan bilangannya, unitnya juga berubah. Demikian penggunaan sort dan sort filter pada Excel 365. Kedua-duanya ini hanya ada di Excel 365. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe jika belum. Caranya tekan atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan like pada video yang Anda tonton, bagikan jika perlu. Terima kasih.